Dusun Kembangsari merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Madiogondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun Kembangsari terletak di lereng Gunung Andong. Lokasinya yang terletak di kaki gunung membuat area Dusun Kembangsari menjadi daerah yang subur. Dusun Kembangsari memiliki topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan. Daerah ini juga memiliki potensi yang cukup tinggi dalam dunia pertanian. Hampir semua warga Dusun Kembangsari berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam serta melakukan pembibitan pada tanaman kubis, cabai, pakcoy, dan lain sebagainya. Hasil dari pertanian ini kemudian dijual dan juga menjadi konsumsi pribadi. Hah? Selain bergerak di bidang pertanian, masyarakat di Dusun Kembangsari juga berprofesi menjadi pengrajin keranjang sayur. Keranjang sayur ini dianyam dengan bilah bambu sebagai bahan utamanya. Dalam satu hari, seorang pengrajin bisa mendapatkan sekitar 10 hingga 25 keranjang yang nantinya akan diambil oleh pengepul. Keranjang sayur dari Dusun Kembangsari sudah terkenal kualitasnya. Kuat, kokoh, dan tidak mudah terkoyak adalah testimoni dari tiap pengepul yang selalu puas dengan hasil kerajinan tangan dari warga Dusun Kembangsari. Di samping itu, untuk menambah polarisasi mata pencaharian di Dusun Kembangsari, kini terdapat sebuah peternakan sapi perah yang rutin diperah susunya setiap pagi dan juga sore. Demi menunjang produksi susunya, sapi-sapi perah di sini diberi perawatan dan juga selalu dijaga kebersihan kandang serta kualitas pakannya. Setiap selesai diperah, pengepul susu perah akan datang mengambil hasil perah untuk kemudian diantarkan ke tempat pengepulan. Dengan jumlah kepala keluarga yang terbilang cukup sedikit, yakni hanya sekitar 33 kakak, Dusun Kembangsari mampu eksis dengan potensi yang dimilikinya. Dusun kecil yang akan senantiasa mewangi, yakni Dusun Kembangsari. Mungkin Ibu namanya siapa, Ibu? Prihati. Ibu Prihatin. Ibu sekarang lagi ngapain, Ibu? Ini lagi jabutin tanaman kobis. Ini pembibitan kobis dijualnya kemana aja ya, Bu? Dijualnya di Parakan, Temanggung, Kaliangkrik, juga sampai Ketep. Terus kalau dari proses pembibitannya itu mungkin bisa diceritakan Bu dari awal sampai bisa dijual. Itu prosesnya bagaimana Bu? Awalnya ya menanam bibit, menanam itu apa? Biji ya, biji ditabur.
terus disiram setiap hari. Terus itu lamanya kurang lebih 25 udah dicabutin. Oh, 25 Iya. hari. Paling lambat sebulan. Berarti dari awal sampai akhir kira-kira sebulan. Ya, kira-kira sebulan Maksimal. udah habis. Tergantung itu apa tergantung lancar enggaknya penjualan. Nggih. Perawatannya bagaimana, Bu? Perawatannya ya disiram setiap hari. Sebelum tumbuh disiram setiap hari. Terus kalau malamnya hujan itu harus paginya disiram. Terus disemprot pestisida. Pestisida. Nggih. Kalau kendala-kendalanya atau problem-problemnya biasanya menemukan permasalahan apa mawon Bu dalam Masalahnya pembibitan? tuh batang busuk batang. Terus kadang kering daunnya kering. Istilahnya ya apa ya? Warong gitu. Warong. Terus kalau omset dan penghasilan sekitar berapa Bu yang ini Bu? Omsetnya penghasilan tergantung penjualan ya Mbak. Kadang kan kadang naik, kadang turun gitu. Kalau segini tuh biasanya kalau pas bagus-bagusnya sampai omsetnya sampai 8 sampai 9 juta. Kalau lagi bagus, tapi kalau lagi nggak bagus ya kadang 5 juta, 6 juta. Rata-rata tiap bibitnya itu dijual berapa Bu? Biasanya harganya Harganya itu rata-rata 5.000. Ini kalau paling bagus 7.000, kalau paling rendah 3,5, 3.000 3,5 Per ikat ya. per ikat per 100 biji. Per 100 biji. Akhirnya Bu, dalam menggeluti pembibitan niki kiat-kiat napa Bu yang bisa dilakukan dan bisa ditularkan? Apa ya? Gimana biar hasilnya Tips-tipsnya, bagus? Tips-tipsnya. Biar hasilnya bagus Iya, ya Bu. dirawat dengan Ini obatnya. Oh, pakai obat. Ora ya ora ketok anune kok. Obat apa itu, Bu? ini obat racun. Racun. Njur nganu apa? Iki nganu ngentengake wit ngono. Kalau yang ini bisa memperkuat batang. Oke, oke. Ya iya Iya. udah. Memperkuat batang kan bener angles. Iya. Ora ketok no nganu. Nggih. Nah, nggih mungkin segitu mawon Bu wawancaranya. Nanti bisa ditunggu, bisa dilihat hasilnya nggih Bu. Nggih matur nuwun iki sampun Salam kita. nggih, mungkin penutupan dulu nggih Bu. Nggih. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diono. Kalau saat ini Bapak lagi buat usaha apa ya, Pak? Bikin itu keranjang, Ranjang ya. nyaman-nyaman itu. Terus itu proses pembuatannya seperti apa ya, Pak? Dari awal sampai bisa jadi. Iya, misalnya ngambil bambu kan, nah langsung dibelah-belah, langsung nanti di anyam kan. Udah, misalnya udah jadi anyaman, itu baru bisa dijual. Dijualnya ke siapa ya, Pak? Kalau aku sih langsung pengepul atau dari petani langsung ke sini. Ada yang ambil ya? Iya, iya. Kalau masalah proses pembuatan itu dari satu keranjang biasanya berapa lama Pak? Berapa jam? Berapa lama? Ya misalnya kok sehari full kan, nah, misalnya sehari itu misalnya dapatnya sih paling enggak ya 20-an atau 25 gitu. 20 sampai 25 biji. Tuh. Kalau kendala-kendala dalam pembuatan keranjang ini apa aja ya, Pak? Kalau itu yang penting itu enggak ketuaan bambunya itu. Misalnya ketuaan memang susah kan dibelah. Tapi yang muda ya itu gitu. Ya, pokoknya yang enggak terlalu tua gitu aja. Kalau kemudahan yang enggak bisa.
Kalau masalah kendala-kendala dalam proses pembuatan keranjangnya ada nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang misalnya susah, yang misalnya belahannya susah itu enggak. Kalau misalnya aku kan udah pakai mesin itu kan, jadi enggak merasakan misalnya kok ada kendalanya itu. Kalau aku sih enggak. Gampang ya motornya kalau udah pakai mesin. Kalau udah pakai mesin kan enak. Kalau masalah harga Boleh, kalau harga kira-kira berapa ya satu keranjangnya? Kalau harga itu satunya kan kalau petani 8.000. 8.000. Kalau pengepul itu 7,5. 7,5. Iya. Berarti sebulan bisa sekitar Kalau 5 sebulan jutaan. ya 5 jutaan itu. Mungkin ada tips untuk membuat keranjang ini, ada nggak Pak? Yang apa? Tips biar hasilnya bagus harus apa gitu Pak? kiat-kiatnya? Biar Itu- keranjangnya bagus. Kalau sini kan udah misalnya khusus orang sini kan itu apanya itu kotorannya kan diambil nih kalau sini. Tidak ada kalau sini misalnya kok diapakan tuh nggak bisa. Antara kalau dusun sini itu memang pembuatannya agak lumayan lah daripada orang lain dari kampung lain gitu kan. Memang pembuatannya udah lumayan bagus kalau sini. Udah kepilih sama orang-orang itu kan. Udah dipercaya. Udah dipercaya misalnya buatan misalnya kan bikinan sini sama bikinan kampung lain itu memang jauh beda. Jauh beda. Kalau misalnya buatan lain tuh lakunya paling-paling 6.000 kan. Pol tuh 6.000, kalau sini kan 8.000. Padahal kalau sini kan misalnya dimuati itu enak, terus tidak cepat rusak gitu. Kalau bikinan lain kan cepat rusak. Kualitasnya gitu. Kualitasnya memang kalau sini memang Terjaga. agak lumayan bagus kan. Mungkin itu sekian dari kami ya Pak. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Kurniawati. Saya berasal dari Kembang Sari, Madyogondo Ngablak. Saya di sini mempunyai usaha susu sapi perah. Terus dalam memulai usaha ini dulu awalnya gimana Mbak ceritanya? Ceritanya kalau pas usaha itu dulu keluarga saya kemarin lah awal-awal ini keluarga saya menggeluti itu sapi perah, terus saya tergiur dengan pendapatan. Terus dari situ saya belajar lebih dalam lagi, terus saya beranikan diri untuk memulai itu. Untuk pertama hanya punya sapi 2, terus sekarang udah nambah lagi jadi 4. Oh, 4 sapi. Berarti udah kira-kira udah berapa tahun ya Bu dalam usaha Hampir ini? 1 tahun. Oh, sudah hampir Ya. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kalau dari proses sapi perahnya itu gimana? Mungkin bisa diceritakan masalah pemberian pakan, terus pemerasannya itu biasanya jam berapa aja? Mungkin bisa diceritakan. Kalau pas pemberian pakan itu, kalau untuk rumput 1 hari 3 kali. Untuk konsentrat itu setiap habis memerah susu itu harus dikasih. Untuk waktunya, untuk konsentrat sendiri pagi dan sore. Kalau hijauan itu pagi, siang, dan sore. Itu biasanya bisa dapat berapa liter itu sekali peras? 1 kali perah itu kalau pemerahan itu pagi dan sore ya. Kalau pagi itu 30 liter kurang lebih, kalau sore 20 liter. Itu untuk 4 sapi. Berarti satu hari bisa 50 liter. 50 ya.
Berarti kalau dengan 50 liter kira-kira biaya pendapatan setelah dikurangi berapa ya Bu? Untuk 1 bulan itu kalau pendapatan setelah dikurangin sama biaya pengeluaran seperti pakan, konsentrat itu kurang lebih hampir 4 juta. 2 juta. Sapi 4. Kalau dalam menjalankan usaha ini kendalanya ada nggak, apa aja? Mungkin bisa Kendalanya pasti ada Mbak. Untuk yang pertama, kadang sapi itu kemarin pas wabah itu hampir kena virus. Kalau kena virus itu kalau udah terjangkit virus biasanya nggak keluar susu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau sapi itu kalau diperah tapi nggak bersih kita memerahnya itu bisa kena penyakit mastitis. Yang kedua, kalau mastitis itu kita jadi susu juga nggak bisa keluar. Terus yang ketiga itu mungkin kalau pas sapinya mau mau menginjak masa birahi, dia juga sulit makan, sulit untuk makan konsentrat juga sulit gitu. dalam pemeliharaan sapi perawatan seperti apa Bu yang biasanya diberikan? Yang biasanya diberikan itu mungkin kita cuman hari-hari itu cuman kita kasih dia, kalau mau perah itu kita kasih mandi dia aja, gitu udah cukup. Pokoknya yang pertama mandi, yang kedua tempat harus bersih gitu. Insya Allah sapi itu bebas dari penyakit-penyakit yang kadang bisa terjadi nih Bu. Karena tempat yang kotor, mungkin juga karena tempat makan sapinya yang kotor juga itu mempengaruhi. Jadi memang kebersihan itu yang poin utama. Iya. Untuk sapinya ada cek kesehatan rutin nggak Bu dari dokter atau apa? Kalau kesehatan rutin itu cuman kalau kita sapinya lagi nggak sehat aja, kalau bulanan nggak ada. Mungkin cuman kalau itu kan setiap sapi itu setiap 20 hari dia memiliki masa birahi. Jadi tetap kalau dokter hewan itu tetap kesini setiap bulannya, tapi kadang cuman IB atau kalau kesehatan sih enggak, IB itu inseminasi buatan itu. Yang terakhir Bu, untuk kiat-kiat dalam menjalankan bisnis ini kira-kira apa Bu yang bisa dibagikan? Kalau tips sendiri buat saya, kita kalau sapi perah itu yang pertama memang kebersihan untuk menjaga sapinya sendiri. Yang kedua itu kita ibaratnya kalau kita punya sapi perah itu kita bisa nabung yang kedepannya, karena itu kan sapi kan Mbak, ada masanya dia melahirkan, mempunyai keturunan. Jadi kita itu bukan cuma punya hasil untuk susunya, tapi hasil juga untuk anaknya nanti. Berarti kalau kita sekarang punya 1, besok mungkin tahun depannya kita punya 2. Jadi kita poinnya itu di anaknya juga. Investasi. Ya, Investasi. Ya. Oke, mungkin sekian dulu wawancaranya Ibu, mungkin bisa ditutup dari Ibu sendiri. Oh, ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya Mbak, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengalaman dari saya bisa menambah wawasan untuk mas-masnya, mbak-mbaknya, juga semoga untuk tetangga-tetangga saya, semoga ikut menjalankan usaha saya, yaitu sapi perah.